Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, husnuzon kepada Allah dapat dilakukan dengan dua sikap. Tentu yaitu tawakal dan menerima segala kondisi yang terjadi. Tentu bersikap husnuzon merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar dapat menjalani kehidupan yang tenang. Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, kita akan membahas tuntas seperti apa sikap husnudon. Karena sebagai muslim kita wajib untuk memiliki sifat husnuzon kepada Allah dan manusia tentunya, Ustaz ya. Betul, yeah. Jadi husnuzon itu tidak berlaku hanya kepada Allah, pada manusia juga sama. Karena kita tidak tahu apa yang dilihat secara zahir, tetapi batin kita tidak tahu. Seperti apa, Ustaz? Ya, baik. Terima kasih. Ayat tentang husnuzon ini terkenal ya, surah Al-Hujurat ayat ke-12 ya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmun. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Ya, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Ini sebagian saja. Dalam bahasa Al-Qur'an ini inna ba'dadh-dhon ismun. Jadi sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Tentunya ini prasangka buruk. Kalau prasangka baik mah tidak dosa. Gitu ya. Jadi yang buruk itu adalah yang berdosa itu adalah prasangka yang tidak baik. Gitu ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Ini ayat yang ditujukan kepada secara individu sebenarnya. Jadi kenapa individu? Karena dalam individu ada perilaku-perilaku yang tidak baik gitu ya. Nah, misalnya di sini muncul tentang suudzon gitu kan. Suudzon muncul di sini tentang menggunjing gitu ya. Atau gibah, karena gibah itu kan dianalogikan seperti kita memakan bangkai saudara kita ya. Saudara kita meninggal, bangkainya kita makan, itulah gibah, dan sangat berbahaya sekali gitu ya. Dan ini kan biasanya penyakit ini ada di individu gitu ya, ada di individu, termasuk husnuzon ya. Nah, tentunya berbicara husnuzon pasti ada lawannya suudzon gitu kan. Jadi husnuzon ini berprasangka baik. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pertama kita harus berprasangka baik terhadap Allah ya. Nah, ada kalanya manusia sering sering bicara sendiri gitu ya. Saya kan sudah ibadahnya sudah mantap, tapi kok hidup saya biasa-biasa aja. Nah, sebenarnya hidup mapan itu bukan ibadah yang benar itu bukan supaya hidup mapan gitu. Tetapi ibadah itu adalah makanan spiritual gitu kan. Jadi jangan sampai saya kan suka sholat, saya kan suka zakat, tetapi kok saya begini-begini terus ya. Fungsi sholat itu kan bukan membuat orang lain itu untuk kaya gitu kan. Atau zakat itu bukan supaya dia kaya. Kalaupun misalnya gara-gara dia banyak mengeluarkan harta, kemudian Allah memberikan harta, nah itu berarti rezeki itu. Karena kalau bicara rezeki, ini kan lintas keyakinan gitu ya. Jadi pengasihnya Allah itu tidak hanya ke orang-orang mukmin saja gitu ya, tapi ke orang-orang kafir pun itu Allah memberikan rezeki gitu kan. Tetapi memang ada kekhususan bagi orang-orang yang beriman itu akan diberikan di sana itu akan diberikan surganya walaupun dia berdosa gitu ya. Tetapi orang-orang kafir ya
orang kafir itu surganya di dunia. Jadi ada ungkapan, apakah ini benar atau tidak gitu ya. Jadi ad-dunya sijnul mukminin gitu ya. Wal akhir wa jannatul kafirin kan gitu ya. Jadi jadi bumi ini adalah penjaranya orang-orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Nah, ini apakah benar atau tidak gitu ya. Karena masih banyak orang-orang yang beriman pun yang kaya-kaya gitu kan. Nah, ini dikembalikan kepada individu ya. Individu bagaimana selama ini, apakah baik hubungannya dengan Allah, terus bagaimana hubungannya dengan manusia. Biasanya orang yang berburuk sangka kepada manusia itu akan tertutup jalan bisnisnya gitu ya. Artinya jalan rizkinya. Ya, sedikit-sedikit suuzon, sedikit-sedikit suuzon. Nah, ini kan penyakit batin ya. Penyakit batin yang menghalangi rezeki dari Allah itu datang melalui orang lain ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk narasinya atau penjelasannya tentang husnuzon. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, sebagaimana disampaikan bahwa sikap husnuzon kepada Allah hukumnya ya. Jadi husnuzon itu berprasangka baik. Berarti suudzon tidak baik. Dosa. Suudzon tidak baik. Pendengar dan pemirsa, bagaimana manfaat ketika kita bersikap husnuzon kepada Allah? Tentu salah satunya jiwa kita akan tentram dan tenang. Ya. Kemudian juga kita akan disukai, disenangi oleh Allah dan menjadikan diri selalu berbuat lebih baik ke depannya. Jadi kalau beda ketika orang yang suudzon berprasangka buruk baik kepada Allah, kepada manusia, salah satunya kepada Allah, itu dia sudah berkeluh kesah ya. Ibadahnya itu karena merasa Allah tidak memihak pada dirinya, akhirnya dia putus asa. Kemudian juga tidak lagi semangat. Nah, ini yang berbahaya. Tapi bedanya ketika kita husnudzon kepada Allah, yakin bahwa apapun ibadah yang dilakukan oleh kita semata-mata bahwa karena Allah, Allah akan membalasnya. Ketika tidak dibalas di dunia, dan memang lebih banyak misalnya balasan Allah itu di akhirat. Bayangkan ketika pahala-pahala yang kita lakukan dibalas di dunia, tidak ada tempat untuk menyimpannya. Penuh. Kita bagaimana pahala zakat, bagaimana pahala puasa, bagaimana pahala sedekah, dan mungkin amal-amal yang lain. Tetapi disinilah Allah membatasi dengan dunia itu hanya permainan semata-mata, hanya sebentar saja. Hanya seperti halnya kita hanya berteduh pada saat perjalanan. Betul. Ya. Nah, ini mungkin pendengar dan pemirsa, kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana sikap orang yang husnudzon kepada Allah. Baik. Kalau iblis Allah memerintahkan bersujud kepada Adam ya. Di dalamnya itu ada malaikat, ada iblis ya. Kemudian malaikat sami'na wa ata'na ya. Jadi mendengar perintahnya, mentaatinya. Nah, sementara iblis itu sami'na wa asaina. Mendengar tapi dia lalai. Nah, di samping dia mengatakan dirinya anak khairum minhu, ternyata di dalamnya itu ada ada titik-titik suudzon terhadap Allah dengan diciptakannya manusia, gitu ya. Nah, berarti di situ bisa ditemukan penyakit iblis di dalam surga itu. Yang pertama adalah anak khairum minhu, itu artinya dia orang yang iblis yang sombong gitu ya. Yang kedua, dia bersuudzon terhadap Allah gitu kan. Dia bersuudzon karena kenapa? Bentuk ketidakmauan sujud, bukan penyembahan ya, sujud terhadap Adam itu karena ada kesuudzonan terhadap Allah, sehingga dari suudzon itu melahirkan sifat kesombongan gitu ya. Nah, maka dari situlah sudah bisa diprediksi bahwa iblis itu tidak bisa, iblis yang memiliki karakter selalu bersuudzon terhadap Allah, iblis yang memiliki karakter sombong terhadap Allah, yang memiliki sifat seperti itu tidak boleh tidak bisa dijadikan sebagai penghuni surga kan itu. Nah, akhirnya kan penyakit batin itu
menghalangi orang masuk ke dalam surga. Nah, husnuzon ini yang harus kita harus kita sirami gitu ya. Husnuzon itu harus kita sirami. Karena orang-orang yang memiliki karakter husnuzon itu bisa jadi akan terbebas dari penyakit-penyakit berat. Misalnya kenapa penyakit stroke misalnya punten ya, salah satunya itu dari pikiran-pikiran yang husnuzon, ya suuzon gitu ya, penyakit itu karena dia berpikir tentang orang lain, dia berpikirnya suuzon kepada orang lain. Apalagi disambungkan misalnya dia itu orangnya ibadah biasa-biasa aja, tapi dia diberikan kelebihan yang ini, tapi saya ibadahnya keren gitu ya, khusyuk dan sebagainya. Tapi kenapa Allah itu memberikan seperti ini? Itu juga bagian dari suuzon terhadap Allah. Dan itu bisa jadi pikiran, dan pangkal penyakit itu dari pikiran. Jadi penyakit suuzon, penyakit hasad, penyakit dengki itu akan mengantarkan menjadi penyakit fisik gitu ya. Karena dia tiap hari itu memikirkan orang lain gitu. Jadi saya mah hirup nate halus gitu ya. Ini jadi pikiran tuh. Semua penyakit dari pikiran gitu. Seperti itu. Pendengar dan pemirsa, kemudian kebiasaan yang akan menumbuhkan sikap husnuzon, salah satunya kita berusaha sebaik mungkin dalam berbagai hal. Tentu ketika tadi disampaikan Pak Ustadz Umar bahwa beribadahlah, kita jangan hitung-hitungan, dan apapun yang terjadi berbuat baiklah, kita jangan hitung-hitungan. Karena ketika kita yakin berhusnudan kepada Allah, maka itu akan menjadi semangat yang luar biasa Ustaz ya. Bahwa kita tahu bukan lagi melihat pahala-pahala yang disampaikan dalam hadis dan keterangan-keterangan lain, tetapi menjadi pemicu bahwa kita nanti akan mendapatkan keberkahan, mendapat ridho darinya, dan terutama saking husnudonnya kita dalam bersikap kepada sesuatu hal yang telah kita lakukan, insya Allah akhirnya akan mendapatkan hasil Ustaz ya. Kemudian juga ini yang tak kalah pentingnya Ustaz ya, bersabar terhadap masalah yang menimpa dirinya. Tadi Ustaz sampaikan bahwa memang ketika kita suuzon akan capek, akan datang penyakit yang lain-lain, dan dirinya tidak merasa bahagia. Ketika melihat orang mempunyai mobil, dia sudah capek memikirkan garasinya. Ketika orang menambah lagi rumahnya, dia sudah capek memikirkan pajaknya bagaimana, dari mana. Nah itu juga mungkin bagian dari penyakit hati. Inilah obat-obat yang harus kita cari, Ustadz. Seperti apa Ustadz? Obat-obat yang harus kita cari, berapa kali kita makan kalau macam obat, supaya kita tidak bersuuzon lagi baik kepada Allah maupun kepada manusia. Iya, baik. Ya, karena suuzon ini bagian dari bukan penyakit fisik, walaupun bisa menjadi fisik gitu ya, karena pikiran gitu ya. Dan ini akan berdampak terhadap takdir gitu ya, karena orang takdir itu bisa dirubah dengan doa gitu. Nah sebenarnya tiba-tiba ketika seseorang berdoa, kemudian dalam doanya itu dia meminta sesuatu misalnya, kemudian tidak dikabulkan, kemudian itu bisa menjadi suuzon terhadap Allah, dan itu bisa menjadi hijab gitu ya. Ya, kalau sudah terhijab doanya karena ada suuzon gitu ya, maka ini menjadi sebuah persoalan bagi dirinya, sehingga bagaimana dia akan mampu melakukan mi'raj secara ruhani, sementara di sisi lain penyakit suuzon terhadap Tuhan, terhadap Allah itu masih bertengger di dalam batinnya. Nah oleh karena itu Allah itu kan tergantung prasangka hambanya, kan begitu ya. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, maka Allah akan membuka dari jalan-jalan yang disangka-sangka maupun yang tidak disangka-sangka ya. Jadi ada kan dalam Al-Qur'an doa doa rizki, minta rizki dari
yang disangka-sangka maupun yang tidak disangka-sangka. Termasuk kan sholawat rizki gitu kan. Ada kan sholawat rizki misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'ali min amri faraja wa makhraja warzuqni min haitsu ahtasib wa min haitsu la ahtasib. Nah, ini kan doa yang disangka-sangka atau tidak disangka-sangka itu karena husnuzonnya seorang hamba gitu ya. Nah, makanya dengan husnuzon Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nah, kalau hambanya buruk sangka, maka Allah pun akan memberikan feedback yang tidak baik juga gitu ya kepada manusia-manusia atau hambanya yang selalu buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya biar hidup ini ringan gitu ya, maka hilangkanlah buruk sangka kepada Allah, kemudian juga buruk sangka terhadap sesama manusia ya, karena itu mungkin bagian dari pembelajaran pendidikan dari Allah ya, seperti itu. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, terus Anda bisa simak setiap pagi pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tentu di Pro 1 RRI Bandung, dan Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung, RRI Bandung Live. Tentu saja bersama Ustadz Umar dan dengan tema-tema yang lain yang akan terus kami suguhkan kepada Anda dengan berbagai narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya. Pagi hari ini kita membahas husnudon. Ya, tentu saja sikap husnudon, pendengar dan pemirsa, Allah dapat kepada Allah, baik kepada manusia, ini menjadi hal yang harus kita patuhi, kita harus laksanakan karena kedua-duanya baik kepada manusia apalagi kepada Allah. Allah itu sangat tahu ya. Betul. Allah sangat mengetahui. Boro-boro belum diucapkan, sebelum diucapkan itu sangat tahu. Innallaha alimun bidzati sudur. Nah itu. Ketika dirundung berbagai masalah, kita beramal ingin sesuatu, Allah sangat mengetahui. Nah, sikap kita sebagai orang muslim, Ustaz, tentu hal-hal lain betul yang menjadikan kita sehingga kita akan terus berhusnudzon kepada Allah. Seperti apa? Ya, harus melakukan tarbiyatul qalb ya. Artinya memberikan tarbiyah, pendidikan terhadap qalbu. Karena qalbu yang selamat itu akan terbebas dari penyakit suuzon. Tetapi qalbu yang salim ya, qalbun salim itu akan selalu terjaga sifat-sifat husnuzonnya. Nah, berarti segala sesuatu yang kita pikirkan itu dikembalikan kepada qalbu, karena qalbu itu sebagai pengendali pasukan-pasukan raga gitu ya. Misalnya kita berpikir negatif kepada orang, itu sebagai gambaran qalbu kita bermasalah ya. Ya. Atau misalnya kita ingin mendengar pembicaraan orang lain tidak baik, itu sebenarnya efek dari qalbu kita yang bermasalah. Artinya kalau qalbu kita seperti itu artinya qalbu dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsu. Nah, tetapi orang yang husnuzon itu adalah orang yang qalbunya tertata dengan baik, qalbunya terbina dengan baik, sehingga dengan qalbu itu sebagai raja, sebagai pengendali, maka itu akan mampu memberikan hal-hal positif terhadap pasukannya. Jadi pasukan qalbu ini kan secara lahiriah yaitu raga-raga manusia gitu kan. Nah, makanya orang-orang yang memiliki hati yang salim, qalbun salim, itu akan terbebas dari penyakit yang namanya suuzon gitu. Tapi sebaliknya yang hatinya tidak terjaga, itu penyakit-penyakit itu akan ini gitu ya. Dan ini sangat berbahaya, bahkan capek gitu ya, tiap pagi, tiap hari itu memikirkan orang lain, padahal orang lain itu mungkin ibadahnya lebih bagus, cuma nggak kelihatan gitu ya, seperti itu. Aja berprasangka buruk lagi gitu ya. Jangan-jangan dia itu punya dukunnya di mana gitu ya. Jadi hanya merembet jadi pikiran dan bisa menjadi penyakit fisik ya, seperti itu. Baik, kembali lagi Ustaz ya. Jadi kita harus paham ilmu lagi akhirnya. Iya. Bagaimana memanage hati kita, bagaimana kita kalbu kita dilatih supaya tidak terjadi seperti hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah mungkin akhirnya ibadah kita menjadi sia-sia tanpa ilmu seperti itu. Betul, ya. Makanya ada yang dinamakan ittiba, ada yang dinamakan taklid gitu ya. Ittiba itu dia menjalankan yang disyariatkan dan dia paham ilmunya gitu ya. Artinya kalau orang yang paham ilmunya itu bisa terarah gitu ya. Jadi tidak sporadis gitu. Beda dengan yang taklid. Yang taklid itu dia belum memiliki ilmu, tapi dia ingin melakukan sesuatu. Akhirnya ikut-ikutan gitu ya. Apakah itu salah? Tidak terlalu salah gitu ya. Mungkin dia sedang belajar gitu ya. Berarti tinggal diarahkan. Tapi kalau sudah melanglang buana, sudah lama, tetap dia itu tidak mau belajar, akhirnya dia selamanya taklid. Jadi taklid kumaha ramena gitu ya. Atau dalam bahasa lain disebut kagusa isaili gitu. Jadi kagusa isaili ini seperti ombak yang terombang-ambing. Jadi ombak ke situ dia ikut, ombak ke sini dia ikut. Nah, seorang muslim itu harus memiliki prinsip ya, memiliki prinsip di dalam kehidupannya, karena memang izzah ini perlu dibentuk dalam diri seorang muslim. Izzah itu wibawa gitu ya, kemuliaan gitu. Jadi tentu saja ini harus berlatih Ustaz ya. Betul. Berarti jadi kita membiasakan diri supaya kita selalu bersikap husnudon, tidak suuzon. Jadi latihan-latihan atau perilaku kita harus dibentuk dari perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Iya. Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam. Untuk kita lanjutkan. Apalagi yang menjadi kiat-kiat kita supaya kita selalu husnudon kepada Allah. Ya. Baik. Mungkin kalau kaifiatnya ya, kaifiat bagaimana sih cara kita berhusnuzon? Sederhana sebenarnya. Pertama misalnya sadar akan keterbatasan diri kita. Nah, ini perlunya muhasabah. Kita sebagai makhluk yang dhaif gitu ya, yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Kemudian bisa juga misalnya hindari prasangka negatif itu gitu ya. Jadi negatif thinking itu harus dihilangkan gitu. Karena penyakit itu akan berawal dari negative thinking ya. Bisa juga misalnya harus komunikasi dengan terbuka. Ini dalam bermuamalah ya. Jangan sampai dalam bermuamalah dalam sebuah di tempat pekerjaan itu harus transparan, harus terbuka, karena ini berbicara masalah kepercayaan, masalah program dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali orang-orang yang misalnya orang-orang yang sedang berusaha dia memiliki sifat husnuzon itu gitu ya. Ini kalau orang-orang memahami husnuzon itu manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Dia akan terbebas dari permasalahan gitu ya. Pokoknya tidak ada buruk sangka, pokoknya lempeng-lempeng aja gitu ya. Tidak jadi pikiran gitu ya. Jadi jangan sampai orang kok bajunya begitu diomongkan gitu ya, dikritisi gitu ya dan sebagainya. Pokoknya manfaat sekali dari ketika seseorang itu memahami husnuzon. Ya, baik itu husnuzon kepada Allah maupun husnuzon kepada semua manusia. Karena itu dua sikap, yang sikap horizontal dan sikap vertikal itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya gitu. Baik pendengar dan pemirsa, salah satu manfaat dari sikap kita husnudon kepada Allah, tentu kita akan mendapatkan jiwa tentram dan tenang. Allah akan menyukai diri kita dan kita akan disayangi Allah. Kemudian kita menjadikan diri kita selalu berbuat lebih baik ke depannya dan selalu merasa bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang terakhir, kita tidak takut terhadap pandangan manusia karena dirinya hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutiara Pagi RRI Bandung, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.